Indonesia tanah air kata pusaka abadi nan jaya. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik, shalom. Aduh kelas semangat lagi, shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Nah, Kak Nover yakin semuanya adik-adik dimanapun berada pasti sukacita dalam penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semuanya, hari ini ada yang berbeda kayak dia. Wah, ternyata Ibu Leni, Kak Noni, juga Abang Berlin pakai baju apa? Baju merah putih. Ada apa ya? Biasanya kayak biasa ya Kak ya? Wah, ternyata hari ini kita mengikuti ibadah sekolah minggu spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Wah, luar biasa. Ternyata kita Indonesia, anak-anak Indonesia telah merdeka. Nah, untuk itu adik-adik semuanya, untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, di siang hari ini, kita memuji Tuhan Yesus lewat lagu pujian. Kita berkata, aku Laskar Kristus. Dia semuanya tepuk tangan sama-sama. Masih belum semangat kayak deh. Oke. Dia semuanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, hormat, brak. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi Kristus. Ayo berdiri semuanya di rumah, sama-sama kita untuk silakannya ya. Yuk mana senyumnya. Nah, luar biasa. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, hormat, brak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita puji Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Yuk kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak yang menang dalam Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangannya mana dong? Semuanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Tepuk tangan semua untuk Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Silakan duduk semuanya adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, saat ini kita akan memulai ibadah kita kepada Tuhan dengan menyembah Tuhan di ibadah kita di pagi hari ini. Dengan pujian kita berkata, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Kita rindu agar Tuhan memberkati Indonesia dalam keadaan sekarang ini karena COVID-19, tapi kita percaya kasih Tuhan tetap untuk Indonesia kita. Sama-sama semua dengan iman kita bernyanyi, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Ku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Dari awal sampai kita menyembah Tuhan di awal kepujian ini, sampai kita berdoa untuk pemulihan Indonesia dan juga dunia saat ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di negeri tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
Mari kita berdoa semua. Tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, tak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Kau berkehendaki kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan yang kami alami. Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini kami rindu beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, seminggu lamanya Tuhan telah menolong menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk suka duka yang Tuhan telah beri bagi kehidupan kami. Bapa, Engkau begitu baik. Ini ibadah kami hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami, dalam hati kami, di rumah kami masing-masing. Bila Tuhan ibadah kami hari ini benar-benar memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Bapa Surgawi, sekalipun kami tidak berjumpa hari ini, kami dihalangi oleh jarak, kami hanya virtual, tapi dalam hadirat Tuhan tak pernah Tuhan ada jarak yang memisahkan kami. Di mana satu dua orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami pada hari ini. Bapa Surgawi, ini ibadah kami. Kami memulainya dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam rohnya Roh Kudus. Amin. Ya, dari di rumah masih ada sukacita. Wah, masih belum semangat ini, masih ada sukacita. Yuk, satu lagi ya kepujian kita akan memuji Tuhan. Kita katakan bahwa kita adalah generasi Kristus, anak para Tuhan Yesus yang telah menang melawan maut. Yuk sama-sama kita bernyanyi anak-anaknya. Yuk semua tepuk tangan sama-sama. Hidup ini singkat, tak bisa kau sia-siakan. Masa mudamu indah, kau lewati dalam kasih-Nya. Ayolah kawan, bergandeng tangan, dengarkanlah panggilan-Nya, taatilah perintah-Nya, membawa jiwa baginya. Kitalah anak panahnya, hey! Kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya. Ayolah kawan, yuk mari kita berdiri sekali ada di rumah. Kita bacakan sama-sama ya. Masih belum semangat tepuk tangannya. Ya. Hidup ini singkat, tak bisa kau sia-siakan. Masa mudamu indah, kau lewati dalam kasih-Nya. Ayolah kawan, bergandeng tangan, dengarkanlah panggilan-Nya, taatilah perintah-Nya, membawa jiwa baginya. Kitalah anak panahnya, hey! Kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya. Ayolah kawan, kitalah anak panahnya, hey! Kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya. Ayolah kitalah anak panahnya, hey! Kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya. Ayolah kawan, ayolah kawan, ayolah kawan. Tepuk semuanya, silakan duduk kembali semuanya. Iya, adik-adik yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, ku ingin dengar cerita. Ingin
cerita tentang kerajaan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Lagi dari awal. Ku ingin dengar cerita tentang kerajaan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang sedang ada di rumah, sebelum kita membaca Alkitab sebagai bahan cerita kita pada minggu ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang sangat mengasihi kami bersyukur kepadamu Bapa, jika kami boleh sampai pada minggu ini dengan penuh sukacita. Saat ini Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu melalui cerita yang disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami. Kami memohon Bapa, Engkau tenangkan setiap hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, cerita Alkitab kita pada minggu ini, Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020, terambil dari kitab Zefania pasal 3 ayat 17. Zefania pasal 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Ibu percaya bahwa adik-adik yang sedang ada di rumah saat ini semua sehat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus dan tetap dalam sukacita. Sekalipun mungkin adik-adik sudah rindu ya, sudah kangen, kapanlah ibadah akan dimulai di gereja, sehingga adik-adik bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu dan bertemu dengan teman-teman sekolah minggu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada minggu ini adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Sekali lagi adik-adik, tema renungan kita adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, ada yang tahu apa itu pahlawan? Ada yang tahu siapa itu pahlawan? Pahlawan adalah orang yang memberi dirinya untuk membela orang lain,
untuk menolong orang lain, bahkan rela mati dan berkorban untuk orang lain. Itulah pahlawan. Kalau kita melihat Indonesia ini punya banyak pahlawan. Ada begitu banyak pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah gugur di medan perang. Banyak pahlawan-pahlawan Indonesia ini yang sudah mati karena membela bangsa Indonesia dari penjajahan. Dulu adik-adik, Indonesia ini, bangsa kita dijajah baik oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Dulu kita hidup di dalam penderitaan. Tetapi ada beberapa pahlawan-pahlawan, misalnya ada yang tahu nama-nama pahlawan kita? Contohnya Ki Hajar Dewantara. Siapa lagi? Imam Bonjol. Banyak lagi pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang mati-matian membela bangsa Indonesia ini sehingga sekarang kita sudah merdeka, dan besok tanggal 17 Agustus kita akan merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Wah, luar biasa. Kita 75 tahun yang lalu sudah merdeka dari para penjajah kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan kita adalah anugerah Tuhan. Amin ya. Sekali lagi, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah anugerah Tuhan melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini kita diingatkan bahwa kita punya pahlawan bukan hanya di dunia ini. Pahlawan kita bukan hanya mereka-mereka yang sudah gugur di medan perang memperjuangkan Indonesia ini. Tetapi ternyata kita punya pahlawan yang lebih hebat, yang lebih luar biasa, dan yang lebih dahsyat dan berkuasa. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus itu adalah pahlawan kita yang sesungguhnya. Kalau pahlawan di dunia ini berjuang membebaskan kita dari penjajahan bangsa lain, Tuhan kita Yesus Kristus, Ia rela menderita, Ia rela disiksa, Ia rela disalibkan dan mati untuk membela, untuk menolong dan membebaskan kita dari penghukuman dosa dan memberi kita keselamatan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita punya banyak perjuangan. Kalau papa mama di rumah, mereka punya banyak perjuangan. Adik-adik yang masih kecil juga punya banyak perjuangan. Misalnya berjuang menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru, berjuang menyelesaikannya di rumah, berjuang untuk mendapatkan nilai yang bagus, berjuang untuk menjadi anak yang baik, berjuang untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, bagaimana supaya dalam perjuangan itu adik-adik boleh menjadi orang yang menang? Maka firman Tuhan berkata pada hari ini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam kehidupan ini?
Maka andalkanlah Tuhan Yesus yang adalah pahlawan kita, yang mampu menolong kita dan yang memberi kemenangan. Karena Dia berkata bahwa Tuhan kita, Tuhan Allah kita adalah pahlawan kita yang memberikan kita kemenangan. Jadi sekali lagi, mari kita mengandalkan Tuhan yang adalah pahlawan kita. Mari kita berharap kepada Tuhan yang adalah pahlawan kita. Dan mari kita melakukan yang baik, agar hidup kita boleh menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan juga berkata bahwa anak-anak, bahwa adik-adik yang ada di rumah seumpama anak panah di tangan pahlawan. Suatu waktu nanti adik-adik yang saat ini masih kecil, adik-adik anak panah, tetapi nanti ketika sudah dewasa maka akan menjadi pahlawan. Tidak selamanya adik-adik yang masih kecil ini akan menjadi anak panah terus. Ada saatnya nanti adik-adik akan menjadi pahlawan. Maka sebelum menjadi pahlawan itu, saatnya sekarang persiapkan diri. Kita berperang. Kita berperang melawan kebodohan. Adik-adik berperang melawan musuh. Musuh kalian, musuh adik-adik adalah kemalasan. Malas mengerjakan tugas-tugas yang dikasih Bapak Ibu guru. Perangi kemalasan, tidak mau berdoa. Perangi kemalasan untuk tidak mau membaca Alkitab. Itu musuh kita yang harus kita perangi. Kita juga berperang melawan setiap keinginan-keinginan jahat. Nah, adik-adik, mungkin di dalam hati sering sekali ada keinginan membantah mama dan papa, melawan mama dan papa. Keinginan-keinginan yang tidak baik. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kita adalah pahlawan kita yang memberi kemenangan. Maka ketika mau menjadi orang yang menang di dalam Tuhan, hiduplah bergantung, berharap dan mengandalkan pahlawan kita. Dan persiapkan juga diri adik-adik untuk berperang melawan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, katakanlah di dalam hatimu bahwa saya pahlawan Kristus. Dan katakanlah bahwa kamu, adik-adik semua, adalah laskar-laskar Kristus yang membawa dan yang memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian cerita kita pada minggu ini. Ingat bahwa kita punya pahlawan yang luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari andalkan Tuhan kita yang adalah pahlawan kita, dan persiapkanlah diri adik-adik untuk menjadi pahlawan dan laskar-laskar Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 3. Begini firman Tuhan, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau perdengarkan bagi kami, bagi setiap kami anak-anak yang saat ini sedang berada
dan beribadah di rumah masing-masing. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang ada bersama dengan kami. Engkau adalah pahlawan kami yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, dan kami tidak cemas di dalam menghadapi perjalanan kehidupan kami. Bahkan sebagai anak-anak kecil, kami tidak takut bagaimana masa depan kami, karena kami punya pahlawan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memegang tangan kami dan memberi kami kemenangan dan keberhasilan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Iya, adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan melalui gerakan. Nah, ayat hafalan kita terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Oke, sekali lagi adik-adik semua ya. Oke, bersiap semuanya. Keluaran pasal 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Yeay, tepuk tangan semuanya. Adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, adik-adik semuanya, papa dan mama, mari kita berdoa bersama-sama, menaikkan doa syafaat kita untuk Indonesia, untuk Pulau Nias, untuk dunia ini, dan juga untuk keluarga kita masing-masing. Kita berdoa bila kasih Tuhan terus nyata, dan bila kehidupan kita senantiasa terus diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat selama seminggu ke depannya. Biar nyala kemerdekaan itu terus ada dalam diri kita, sambil kita memuji Tuhan, dan biar lagu ini menjadi doa kita bersama. Kita menjadi satu dalam Tuhan Yesus untuk mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita memuji Tuhan, kita katakan, jadikan kami satu. Dengan sungguh-sungguh semuanya, mari kita menyembah Tuhan di akhir ibadah ini. Bila setiap kita, adik-adik semuanya, papa dan mama, juga sama-sama berdoa untuk Indonesia saat ini, untuk dunia yang saat ini sedang dilanda dengan virus corona. Biar Tuhan memulihkan setiap kita, dan kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru.
agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Dengan iman sama-sama, mari semuanya, adik-adik yang di rumah, orang tua, kita mohon pujian ini kepada Tuhan, sama kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Di akhir ibadah ini, kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapanmu, mengangkat hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang boleh memberi kami kesempatan pada hari ini untuk boleh beribadah, untuk boleh bersorak-sorai memuji nama Tuhan lewat setiap nyanyian kami, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu sebagai pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau senantiasa menjadikan mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses dalam berbagai kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Anak-anak yang semangat dan penuh dengan sukacita mau melakukan dan mengerjakan setiap tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dan memberi masa depan yang indah di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap orang tua mereka dalam pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Kami memohon kepadamu Tuhan, mampukan dan kuatkanlah untuk bisa mengerjakan dengan baik
dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh senantiasa tercurah di dalam kehidupan setiap orang tua anak-anak sekolah minggu, secara khusus di BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli. Kami berdoa Bapa untuk semua umat-Mu yang saat ini sedang menderita oleh karena sakit penyakit. Kami memohon Tuhan Engkau menjamah tubuh mereka. Biarlah pemulihan dan kesembuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang menderita oleh karena berbagai pergumulan dan masalah, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua. Kami memohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Biarlah setiap masalah hidup yang mereka alami boleh terselesaikan, dan boleh mereka menikmati sukacita dan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Jika esok hari, tepat pada tanggal 17 Agustus di tahun 2020 ini, kami boleh merayakan dan memperingati 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Bangsa Indonesia telah bebas dari perbudakan dan penjajahan. Kami percaya Tuhan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah anugerah Tuhan melalui perjuangan para pahlawan yang telah mati dan gugur di medan perang. Terima kasih Tuhan untuk para pahlawan yang telah berjerih lelah. Kami percaya Bapa bahwa mereka menerima bagian mereka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat untuk Tuhan dan untuk bangsa ini. Bapa di surga, kami memohon berkatilah negara kami, negara yang kami cintai dan banggakan ini. Biarlah Indonesia ini boleh menjadi bangsa yang sungguh-sungguh menikmati sukacita dan damai sejahtera. Bangsa yang sejahtera dan makmur, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang bebas dan jauh dari pertikaian dan permusuhan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah roda pemerintahan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah setiap para hamba Tuhan yang mengabarkan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka melayani pada hari ini. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Berkatilah seluruh para hamba-Mu yang telah memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan secara khusus. Guru-guru sekolah minggu di Jemaat Kota Gunung Sitoli, Tuhan anugerahkan mereka kesehatan yang baik. Tuhan anugerahkan mereka sukacita dan kekuatan, semangat yang baru di dalam melayani Tuhan melalui pelayanan di sekolah minggu. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati pelayanan demi pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kehidupan kami dan inilah doa kami yang sungguh jauh dari kesempurnaan. Kami memohon sempurnakanlah di dalam satu nama, yaitu nama Yesus, Sang Pahlawan kami yang sesungguhnya dan yang telah mengajar kami berdoa yang benar dan sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah pahlawan-pahlawan dan laskar Kristus dimanapun adik-adik berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi 17 Agustus tahun 45.
Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, membela Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, membela Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Shalom, merdeka, merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.